Jadi bank tanaman endemik ini tumbuhan-tumbuhan yang endemik, Iya. secara khusus kami di Papua yang tentunya berada di wilayah Kabupaten Sarmi. Iya. Ya, itu yang kita kemudian tanaman-tanaman endemik tadi itu yang kita semaikan. Sore ini kita ketemu Om Dasa, David Saweri. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih Om David. Terima kasih. Akhirnya kita Madi. jumpa lagi ya. Benar. Sekian Iya, lama. Sekian lama ya. Ya, Dan ya. langsung jumpa dengan podcast. Benar. Terima Ya, kasih. oke Om David. Ini kan Om David ini banyak sekali kegiatan yang bertema lingkungan nih. Iya. Mungkin Om David bisa memperkenalkan, dan di belakang kita juga ada gerakan sadar lingkungan. Silakan Om Benar. David, dari mana, terus hari-hari bikin apa? Baik, nama saya David Saweri. Nama lingkungan sering dipanggil Dasa. Saya aktivitas sehari-hari sebagai penggiat lingkungan berdomisili di Kabupaten Sarmi. Nah, terkait dengan giat-giat saya, ya saya selalu ada dengan lingkungan, yang tentunya bicara lingkungan, saya kepada mitigasi Oke. untuk kegiatannya. Dan juga selain mitigasi, tetapi juga dengan bagaimana melihat kondisi masyarakat itu, saya juga mendampingi soal pengembangan ekonomi masyarakat. Ekonomi juga ya? Ya, Nah, ini mitigasi ini sehari-hari secara sederhana bikin apa? Mungkin tanam apa? Mangrove kah, atau bikin bibit kah, atau bagaimana? ya, saya kebetulan di sini dengan teman-teman di Sarmi. Saya juga tentu ada punya semacam kelompok penggiat yang saya bentuk untuk anak-anak muda, yaitu Gersang, Gerakan Sadar Lingkungan. Ya, saya bangun Gersang ini dengan bagaimana melihat khusus di Kabupaten Sarmi, ini penting sekali untuk kita bicara soal bagaimana lingkungan itu melekat pada pribadi kita untuk kita wariskan juga ini kepada anak-anak generasi muda. Nah, tentunya dengan Gersang ini saya ajak mereka untuk kita buat pertama ada tempat sehari-hari kita di sini dengan giat-giatnya itu persemaian tanaman. Di sini ada judul yang kita bangun dengan teman-teman anak-anak muda di sini tuh, itu Bank Tanaman Endemik. Oke, itu maksudnya gimana? Jadi Bank Tanaman Endemik ini tumbuhan-tumbuhan yang endemik, Iya. secara khusus kami di Papua yang tentunya berada di wilayah Kabupaten Sarmi. Iya. Ya, itu yang kita kemudian tanaman-tanaman endemik tadi itu yang kita semaikan. Contohnya mangrove, terus kemudian bintangur, hutan pesisir itu, kemudian ada majui, terus ada sebutan kayu besi pantai, terus kemudian ada juga tanaman-tanaman penyangga seperti kayu merbau. Iya. Itu juga kita siapkan. Dan kemudian dengan tanaman lain, misalnya tanaman produksi buah, yaitu matoa. Iya, iya. Kalau di sini ada sukun, terus kemudian kalau sini juga ada sebutan gayang. Jadi tanaman-tanaman yang jenis kearifan lokal. Untuk ini ada matoa, itu pun juga kita siapkan Baik. di tempat persemaian yang kami sebut Bank Tanaman Endemik. Ya, dulu kan saya masih ingat Om Dasa ini kan bergerak sendiri ya. Iya. Sekarang bagaimana? Apakah sudah banyak teman-teman muda yang mulai mengikuti atau terlibat? Iya, saya memang dari sebelum-sebelumnya beraktivitas itu memang saya jalan sendiri, tetapi puji Tuhan hari ini saya bisa ada dengan berapa kelompok. Iya. Yang tentunya dengan kelompok ini anak-anak muda saya libatkan. Nah, terima kasih mereka mau dengan antusias melihat bahwa lingkungan ini penting, dan mereka tertanam pada mereka yaitu pentingnya suatu ketika manusia dalam ruang hidupnya. Nah, ini melekat sekali ke anak-anak muda. Iya, makasih. Yang saya dampingi mereka tuh. Kegiatan bersama anak muda biasanya selain tadi bikin bank tanaman endemik, apalagi yang biasa Om kerjakan? Selain tanam mangrove,
dan tanaman-tanaman jenis lainnya. Tapi kami juga ada bergerak di sini soal sampah. Oke. Jadi sampah ini bagaimana caranya kita tidak bicara daur ulangnya, tetapi kita bicara bagaimana pemanfaatannya sampah itu. Karena sampah ini melekat pada saya secara penggiat lingkungan, yaitu kalau dengan kata sampah, tapi saya bikin dia jadi abjad pemenggalannya. Itu sampah itu sesuatu, S itu sesuatu, A akan, M-nya itu menjadi, P itu potensi, A alternatif, hanya itu hidup. Wes, keren Ya, jadi ini saya coba Oke, bagaimana generasi muda kalau mereka kekinian itu mereka mau membawa sesuatu yang mudah dicerna, yang kemudian mereka akrab untuk apa yang bisa mereka desain dalam diri mereka. Oh ini loh yang saya perlu seperti ini. Mengakrabkan itu, saya ajak anak-anak muda seperti itu. Baik. Om Dasa, tentu kan setiap proses kegiatan itu kan pasti ada juga tantangan hambatannya. Kira-kira apa yang Om Dasa hadapi atau tantangan yang Om Dasa hadapi selama proses ini? Selama saya dengan giat-giat ini, yang saya temukan menjadi tantangan itu belum ada kesadaran. Oke. Ya, belum ada kesadaran. Tetapi dengan perkembangan ini, kondisi ini sudah mulai terlihat bahwa mereka mulai dihadapkan ke persoalan-persoalan fenomena alam yang ternyata ini mau tidak mau, suka tidak suka itu Harus dihadapi. Nah, untuk itu saya kembali ke cerita tadi mitigasi itu salah satu bagian giat yang kita harus lakukan. Dan ini kesadaran ini yang saya ajak kayak anak-anak muda lebih bagaimana caranya mereka bisa terlibat langsung untuk giat-giat dengan aktivitas seperti ini di lingkungan. Oke, bagaimana dukungan pemerintahnya? Dukungan pemerintah, saya berterima kasih juga ada beberapa teman-teman yang saat ini di pemerintah Kabupaten Sarmi, saya coba membangun relasi dengan mereka. Nah, mereka juga mau bagaimana melihat bahwa ternyata ini juga menjadi satu agenda-agenda baik yang perlu dikerjakan oleh pemerintah secara khusus di Kabupaten Sarmi. Contohnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Sarmi itu penting sekali. Nah, ini yang saya coba ada juga diskusi dengan beberapa teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, terus kemudian ada juga di Bapeda Kabupaten Sarmi. Itu yang saya memang ini menjadi satu kebutuhan yang tentunya bukan kita sendiri sebagai penggiat lingkungan, tetapi tentunya kita juga harus berkolaborasi untuk bagaimana memperhatikan lingkungan ini satu kebutuhan hidup normal yang seharusnya kita mengangkat menjadi keadilan ekologi untuk menjaga keseimbangan. Nah itu yang saya, dan juga ada teman-teman LSM juga yang saya minta terima kasih. Di sini ada WWF dan juga ada Kipra. Dan juga ada PPPMA, mereka juga datang mau bagaimana melihat langsung dengan apa yang ada di kami kerjakan di Kabupaten Sarmi tentang lingkungan ini. Oke, mantap. Ini saya kira tidak panjang-panjang. Kira-kira closing statement apa yang mau sampaikan untuk anak-anak muda? Kita ini yang tua ini kan sudah sedikit lagi capek juga tuh. Ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk? Ya, di closing statement ini saya berharap anak-anak muda yang tentunya mereka menjadi waris bagian yang kita sudah jalankan ini, tentunya mereka juga harus mendampingi lebih jauh lagi untuk bagaimana melihat dari kebutuhan-kebutuhan secara khusus di lingkungan ini. Itu yang mereka perlu kembangkan. Yang kedua, mereka juga harus punya niat dan kesadaran diri untuk bagaimana ikut terlibat melihat apa yang menjadi kendala dalam kondisi lingkungan itu, mereka juga harus terlibat begitu. Oke, semoga usaha-usaha tentang menyelamatkan lingkungan terus menjadi kerja-kerja berjejaring ya. Terima kasih Om Dasa. Demikian pembicaraan saya, diskusi saya dengan Om Dasa. Luar biasa, lingkungan menjadi topik yang menjadi perhatian dia, dan makin banyak, harapannya makin banyak orang yang tergerak hatinya untuk terus menyelamatkan lingkungan. Saya Andi Saragi, kita jumpa lagi di episode podcast berikutnya. Selamat sore.